Siva dengan aktor NIM 31. Saya Panendriani dengan aktor NIM 30. Saya Vita Faturayani dengan akhir NIM 29. Jadi guys, kan Aristoteles ini kan murid dari Plato kan. Kalau Plato murid dari Socrates. Aristoteles ini kelahiran berapa sih? Berapa? Oh, Aristoteles ini lahir pada tahun 84 sebelum Masehi. Stagira di sebuah kota di Makedonia, Yunani. Dia juga mengatakan kalau pendidikan itu menekankan pengembangan kebajikan intelektual. Intelektual itu apa sih? Kayak moral berarti. Iya. Ya, moral. Apa Terus beda intelektual sama moral? intelektual. Seorang yang memiliki pengetahuan dan pemikiran yang mendalam di bidang tertentu. Kedengaran nggak suaranya? Ini. Filsafat pendidikan menurut Aristoteles tuh dia ternyata terkait dengan pemikirannya tuh tentang etika gitu kan, ya, politik dan pengetahuan. Etika yang harus dimiliki itu yang kayak gimana sih menurut kalian? Iya, jadi mereka harus punya sikap yang luhur. Jadi mereka itu harus punya kepribadian yang jujur, baik, ya, supaya orang lain tuh bisa menghargai, saling menghormati juga, ya, apalagi sama yang lebih tua. Filsafat pendidikan menurut Aristoteles itu bertujuan untuk mengembangkan kearifan teoritis dan mempersiapkan individu untuk kepemimpinan dan tugas kewarganegaraan. Jadi belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Supaya jadi pemimpin yang adil, Bertanggung jawab. ya, terus tidak korupsi. Terutama ada juga itu tahapan pendidikannya. Oh iya, berarti sama kayak yang Plato ya. Iya, ada juga tahapan. Jadi setiap umur tuh punya porsinya masing-masing lah, apa yang harus diajar gitu. Jadi terstruktur. Iya, jadi terstruktur benar. Tapi bedanya sama yang Plato, kalau yang Plato kan 0 sampai 6 tahun. Iya, kalau kali ini yang cuma sampai 7. Oh, dimulai dari 7. Iya. Terus ada juga pendidikan dasarnya itu sampai 14 tahun. Kalau kemarin sampai 18 tahun ya. Sama anak-anaknya. Terus di sini juga dijelasin kalau usia 7 tahun tuh fokusnya pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter. Nah, melalui permainan dan kegiatan yang diawasi. Soalnya kan di umur-umur segini nih rentan kan kalau nggak diawasi, bermainnya takut kayak bertengkar kayak gitu kan. Terus juga kan fokus pada karakter. Ini kan masih usia awal kan, emang bagusnya harus fokus ke situ. Soalnya kan gimana sih, Kalau ditekanin ke langsung ke yang lebih
dibilang juga kalau tujuannya itu untuk menanamkan kebiasaan dan kebaikan yang dasar-dasar gitu. Nah, oh, kalau yang selanjutnya itu usia 7 sampai 14. Penekanan pada literasi. Literasi itu kan membaca kan? Membaca dan numerasi dasar serta pendidikan jasmani dan seni. Pendidikan moral berlanjut melalui penceritaan dan penilaian perilaku berbudi luhur. Jadi itu ya kita sebagai calon guru ya harus punya dasar-dasar ini untuk ngasih contoh ke anak itu kan. Apa lagi? Ada lagi lanjutannya tuh. Usia 14 sampai 21 ke atas. Pada pendidikan menengah usia 14 sampai 21, studi yang lebih terspesialisasi dan tingkat lanjut dalam mata pelajaran seperti tata bahasa, retorika, logika, matematika, dan IPA. Fokusnya adalah pada pengembangan nilai-nilai intelektual dan persiapan untuk pendidikan tinggi. Oh, berarti ini usia SMA sampai kuliah. Ya sih, kan kita kalau di SMA belajarnya juga udah ada masing-masing udah dibagi kayak ada bahasa Indonesia, IPS. Nah, kalau pendidikan tinggi usia 21 tahun ke atas ini dia tuh belajarnya khusus untuk kayak politik, etika gitu, karena mereka ini nih mungkin ada beberapa yang pengen jadi seorang pemimpin, entah itu di desa atau kalau sekarang ya di desa, kecamatan, atau mungkin sampai gubernur sana gitu. Jadi di usia-usia ini mereka tuh mencari ilmu untuk bekal mereka gitu sih. Selanjutnya itu ada peran guru. Jadi sebagai guru itu kita harus ya bukan hanya menyampaikan pengetahuan, materi, terus tuh apa sih kayak akademik gitu kan. Kita kan juga harus mendorong pemikiran kritis dan membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Kan udah sering kan kita ngomong soal pemikiran kritis ya itu kan. Contoh moral. Dan juga kan sebagai guru kita harus itu kan mencontohkan yang baik-baik, karena anak itu kan dasarnya mencontoh. Iya, kalau misalkan kita nyuruh anak jangan buang sampah sembarangan, tapi kita sendiri yang buang sampah sembarangan. Nggak bisa. Terus sih contoh lain lagi ya. Hampir sama sih metode-metodenya tuh sama Plato sama itu juga Socrates. soalnya dia lebih ke diskusi sama dialog. Iya. Bersatu lah itu tuh akademiknya. Karena dari diskusi sama dialog tuh dia tuh bisa menggali ide sama pikiran dia kayak gitu, mendorong pikiran kritis. Ini juga itu
kurikulum dari Aristoteles. Seni liberal itu tata bahasa, retorika, logika, matematika, IPA, etika, politik. Terus kalau bagian kayak pendidikan jasmani itu latihan fisik, yang penting untuk mengembangkan tubuh sehat. Agar ya maksudnya seimbang gitu kan antara akademik, latihan fisiknya gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, dia cuma punya ilmu doang tapi badannya sakit kan percuma. Jadi sering-sering olahraga. Iya sehat. Ini juga harus kayak pandai juga lah dalam musik, seni gitu kan. Iya, bisa menyalurkan emosional. Iya, itu kan penting. Dan pengembangan penting juga apresiasi. Kalau zaman sekarang tuh kan di sekolah-sekolah tuh pendidikan jasmani yang gimana lah yang cocok untuk anak-anak SD gitu. Oh iya. Selain senam mungkin apa ya? Lari bisa. Berenang. Berenang juga bagus nggak sih kalau misalkan mereka mau jadi atlet atau abdi negara? Ya cocok untuk nggedein badan. Iya. Kalau seni juga banyak, kayak misalkan mereka udah belajar buat puisi atau cerita pendek, jadi pas besarnya gambar kan juga seni. Oh iya, kan? gambar juga. Iya, melukis. Metode pengajaran di sini tuh ada tentang pembelajaran praktis. Contohnya tuh siswa dapat didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilannya tuh dalam kehidupan nyata. Contohnya tuh mungkin kayak apa ya, memasak gitu, tapi itu untuk siswa SD kelas tinggi. Iya, 4-5 ya. Ada contoh lain nggak? Kalau dunia nyata ya gitu. Dikit ya yang aku punya. Dikit aku punya. Iya, cuman tapi emang itu isinya kan. Iya, yang paling banyak aku Masih ringkasan. apa? Ringkasan. Apa lagi ya? Ini metode dialektika tuh kurang lebih sama ya, sama yang Plato sama Socrates. Dia dialog sama diskusi. Metode apa lagi? Imitasi dan pembentukan kebiasaan. Siswa harus mempelajari kebajikan melalui peniruan perilaku budiawi dan tampil berulang-ulang sampai tindakan budiawi menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Oh, kalau misalkan harus senyum salam sapa kalau ketemu guru, misalkan itu, jangan cuek-cuek. Untuk penjelasannya besok udah apa sekalian. Kita nanti kan mau diomongin kan ke belajar tuh ya Kak. Ya, besok masih Plato harus tuh rasanya. Soalnya kemarin tuh belum loh. Belum lengkap. Kayaknya sudah lah. Aristoteles lagi Ya, kayak gitu. Ya semoga ini lanjut sih. Lagi ya. Kan Aristoteles ini kan dia kan ngikut dari Socrates sama Plato kan, jadi yang dijelaskan juga sedikit.
harapannya apa ya? Pendidikan harus mengajarkan tentang pendidikan keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan, keutamaan pada menemukan lingkungan yang dulu ekstrim. Mengapresiasi keseimbangan, membantu individu belajar mengapresiasi keseimbangan. Mungkin kayak itu tadi dah sih, antara akademik, latihan fisik, seni yang ya yang kayak gitu. Seimbang jadinya. Nggak fokus sama lain. Kamu kali gitu ya. Jadi lagi berapa tuh? 15. Berapa? 15. Aku juga pengalaman. Oh, itu kurang. Iya, kurang segini lagi. Itu lagi yang bahasa kita. Iya, kayak gitu loh. Kayak apa sih, Aristoteles itu sudah mencakup dari Semuanya. iya semuanya. Kalau zaman sekarang tuh kan teknologi udah maju. Terus ya anak-anak itu sudah pada kenal HP semua lah Iya ya. benar, zaman sekarang. Ya kan selain sekarang tuh belajar pakai online, tapi tuh guru juga harus tetap ngelakuin namanya siswa itu tetap harus belajar kelompok, tetap harus diskusi. Jadi mereka nggak cuma HP doang. Online kan juga biasanya kayak buat grup orang tua kan, itu kan gunanya kan juga untuk kayak biar terawasi juga lah Iya. oleh orang tua kan, tugas-tugas mereka, apa yang mereka lakukan di sekolah itu tuh juga kayak laporan Iya, laporan dari guru ke orang tua kan gitu. Jadi lebih mudah. Lebih mudah interaksinya tuh, jadi kayak sekarang kan zaman kan udah canggih ya, jadi nggak harus kayak orang tua datang ke sekolah kan menanyakan anaknya gimana, keadaannya bagaimana, pelajarannya gimana gitu kan. Bisa lewat HP. Lewat HP. Mungkin kalau zaman Aristoteles ya nggak ada HP. Belum ada. Belum ada. Lagi ya. Tidak mencari. Dulu Ada lagi sih. ini terus tuh ngasih mereka proyek gitu sih. Anak SD tuh kan boleh sih sebenarnya dikasih proyek, cuman kan jangan yang Susah. ya disesuaikan umurnya Yang lah sederhana kan. sama sesuai Atau, sama pembelajaran dia. praktek-praktek yang sederhana lah gitu. Nah, Iya. apa ya contohnya, kayak mereka kita kan ada lihat video kayak kincir angin, kincir air, Oh, iya. kincir air tuh kan sederhana. Kincir air sama kincir angin itu kan kenyataannya kan proyek ini gede dah sih sebenarnya. Cuma kan karena ini untuk anak SD, jadi dia disederhanakan gitu kan, pakai kertas gitu kan, pakai bambu gitu kan. Tapi tetap tetap ngambil intinya kalau misalkan Begini loh prosesnya Iya. tuh gitu kan. iya gitu. Disesuaikan dengan tingkatan. Iya. Kan nyarinya kayak mana sih? Apa yang gak cari? Aku nyarinya tadi menavigasi keseimbangan pendidikan Oh itu. yang tadi itu. Terus kalau yang keseimbangan ini tuh
kita tuh juga harus ngajarin ke siswa buat apa ya, bisa ngatur waktu, bisa memanajemen waktu mereka. Jadi kan anak-anak ini masih senangnya main terus Jadi lupa waktu. iya Apalagi lupa waktu. apa ada HP gitu kan. Iya, apalagi Nggak sekarang ingat waktu. HP terus. Ya, sebagai guru kan bisa lah ngasih edukasi kan, tapi harus juga dengan bahasa anak-anak. Iya. Kita Ya, harus anak-anak paham. tuh paham gitu. Heeh, kita juga harus paham kayak bahasa anak-anak itu gimana sih gitu kan, harus disesuaikan. Dua satu. Ada lagi tuh? Belum mulai. Tadi itu yang diteliti cuma satu. Kawan lagi cuma satu. Dan contohnya ya, contohnya moral itu tadi setiap penghormatan itu kan kalau sekarang tuh bilang tadi itu kita pengamatan itu kan itu sama orang lain. Terus yang kedua itu untuk investasi pengumpulan tugas itu kan mengatur di masa ujiannya itu cuma kayak satu. Jadi harus kebagi semuanya dari pilih ini ke ini ke ini gitu. Kalau kita buat apa? Hukuman masih setengahnya lagi dah. Setengah jam 28. Banyak tuh. Udah banyak. Membuat Iya. Ketik. kemana? Bingung sebenarnya. Tapi kayaknya ini dikit lah isinya. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak Ya. harus lembar. Yang kayak kemarin. Kayak kita kemarin yang praktek banyak nih sih. Iya, tapi Itu emang yang pernah- pembahasannya banyak. Kalau ini kan Di laptop siapa kemarin? Kau ya Fit? Nggak bawa laptop ya Fit? nggak bawa. Oke. Itu bisa ya. Apa nih mulainya? Filenya ada nggak di laptopmu? Yang Apa? Kemarin. Itu loh, ada kayak coba aku buka. Kalian kirim ke WA ya? Iya. Apa namanya? Sih. Usapan. Coba pendidikan. Aku dapat video. Nih, bukan ini. Mana ya Fit? Ini ya? Bukan enggak nih? Ini ya? Ini dah. Dia 2 halaman. Iya. Buset. Sudah lapar. Kemarin aku ada Cuma nggak makan tadi. Ya, aku juga belum makan loh. Tidak makan Nggak soalnya. makan. Tidak masak. Astagfirullahaladzim. Sama itu. Jadi aku. Jangan aku tadi belum.
Boleh. Kirim. Oh, contoh. Ya udah. Yang harus. Oh, coba kirim ke WA Fit, gitu. Malah segitu, coba kirim ke WA. Kirim ke WA. Wah, banyak. Banyak. Kita ambil. Kita ambil yang kata kita. Sudah semua bisa yuk. Ada yang di kamar dari Kirim. apa namanya tuh? Sudah dikirim. Aduh, bapak nggak ada kan? Nggak tahu ya. Bapak tuh soalnya tuh Salah tempat. kan dosen besar. Jadi saya nggak pakai bahasa isyarat aja. Aku beda ngerti. Fit, nanti kita kopi aja sendiri. Mau jauh Allah. Kopi aja sendiri sendiri. Udah itu mulai tadi per materi itu dijelasin semua ya. Emang kemarin berarti? Kemarin aku juga. Iya, tapi itu jadi satu paragraf, mereka beda. Oh. Kita berarti bisa bikin aja. Apa? Bikin satu. Kalau satu paragraf gitu ya. Iya, bikin paragraf. Kok kayak kopas weh? Coba lihat di sini. Pendidikan berundang lagi. Ini berarti kita iya. Mana nih? Udah ini tadi. Iya. Apa tadi? Ini apa pendidikan? Dari Ini nah, bahasa Melayu itu aja. iya. Itu aja biar cukup. Bisa ini Dari situ ke yang ada itu. di Indonesia apa tuh? Enggak, itu presentasi. Presentasi. Ya, terakhir. Di situ UTS itu enggak ada kan? Itu 20 menit aja. Udah ya? Pikirin ya? Oh, bisa nih pakai bahasa kita sendiri. Yang berarti
nenek. bukan sekedar kenikmatan, melainkan hidup yang baik dan bermakna. Kok susah yo? Maksudnya itu ada kata-katanya gak? Iya, berarti kebahagiaan atau keberuntungan, tetapi lebih mengacu ke perkembangan potensi manusia ini. Tujuan akhir hidup yang dicapai melalui praktik kebajikan. Yang di situ apa? Yang di screenshot. Pedomannya Apa ini? foto ini menjalani kehidupan yang memuaskan dan berkembang. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan tertinggi mereka, kewarganegaraan yang berbudi luhur. Tapi kok intinya tuh menjadi negara tanggung jawab nggak sih? Iya, yang punya budi luhur gitu beda. Elemennya. Kita mau di Langsung pakai ini. Langsung baik. Kenapa? Ada kamu lihat lagi tuh? Udah gitu. Itu kemudian alam juga dengan itu sebagai kebiasaan itu. kemana tadi Fit? Hah? Ini mana yang ganti nggak dia? Udah Yang mau mana? ada. Ini mau coba. Dalam filsafat Aristoteles, maksudnya Atau adalah ini filosofi pendidikan menurut filosofi pendidikan menurut Aristoteles gitu aja. mempunyai tujuan pendidikan. Di mana kita kayak gini ya? Filosofi pendidikan menurut Aristoteles. Apa? Ini tujuan. Tujuan yang disebut eudaimonia, maksudnya adalah itu beda. Memiliki tujuan, memiliki Yang disebut eudaimonia. eudaimonia. Mhm. Yang berarti Ya, yang berarti itu tujuan pendidikan itu harus mengajarkan siswa yang tunggu. Pokoknya tuh ini kan pendidikan tuh ngajarin siswa untuk bertanggung jawab. Ya gitu udah. tujuan di sini eudaimonia yang berarti nggak bisa loh, yang berarti ulangin itu tadi. Jadi menjelaskan memiliki tujuan yang disebut eudaimonia. Yang berarti pendidikan itu mengajarkan tentang tentang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Tentang tujuan itu. Tapi belum ada kan buat bapaknya ngasih formnya. Belum berbudi luhur dan apa nih, dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berarti itu nggak usah ngupload dulu, nggak usah ngedit dulu, nanti aja lah ya, mau dipercepat kan? Iya, bagi masyarakat. Contohnya apa ya? Dikasih contoh gitu kan? Iya. Contohnya tuh kontribusi dalam masyarakat nih. Enggak? Contoh
Contohnya, berkontribusi dia tidak berkontribusi dengan cara bergotong royong. dalam masyarakat, Masyarakat. dengan cara bergotong royong, pemilu, apa sih ngomongnya berpemilu? Oh, iya. Ya, Pemilihan umum. Terus apa ini konsepnya bertanggung jawab ya? iya, jujur, pemimpin, Menjadi pemimpin maksud juga sih. Berbudi luhur berarti saling toleransi. berarti menghormati keberagaman budaya. Nanti kalau misalkan dijelasin bilang dia juga sih. ya bisa menghormati keberagaman Di dalam masyarakat atau dalam? keberagaman dalam bermasyarakat, keberagaman. Kalau kita suka yang jawab tidak, kita jelasinnya. Ya contohnya kan tetangga kita ini orang Kristen nih. Iya kayak Ini gitu. anjing. Benar iya kayak gitu. Tapi itu nggak usah ditulis, Iya, ya kan? ingatin aja. Terus sampai pendidikan berlalu memiliki tujuan yang disebut eudaimonia. Berarti pendidikan itu mengajarkan tentang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Udah lanjut lagi dah. Ayo. Dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya berkontribusi dalam tidak bisa loh dapat dampak positif bagi masyarakat. Contohnya berkontribusi dengan cara nggak bisa loh kayak Oh iya. boros Bentar lagi. Dalam dengan cara bergotong royong, pemilihan umum, menghormati keberagaman dalam bermasyarakat. Habis itu pengembangan holistik termasuk kebijaksanaan pendidikan. Bermasyarakat Iya. ini sama aja suruh berpikir kritis. Iya. Ini bisa nih kayak menjalani kehidupan yang memuaskan dan berkembang. Pendidikan membantu Maksudnya? individu ini Nanti deh. kok ditanyain? Ini deh. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan terpingin. Nggak usah potensi be. Contohnya kayak gitu nah kan. Iya. Bakat. Baru berapa menit? 30. Ini 10 menit lagi. Enggak loh, 20. Loh, kok beda? Kau tadi mau kecepatan ada sih kan kita ada ngulang tadi. Iya juga ya. Bermasyarakat. Pendidikan, Selama berarti. pemilihan Enggak sih, umum. cepet-cepet. Itu suara Intan nggak sih? Apa Rahma? Intan. Menghormati keberagaman dalam masyarakat. Pendidikan membantu kayak mana sih pendidikan membantu individu? Kok kotor? Pendidikan Aristoteles itu Enggak. gimana? Pendidikannya juga sih. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan tertinggi. Potensi mereka apa sih yang lain tadi tuh coba lihat. Ini yang mana? Yang Eudaimonia. enggak. Iya. Yang itu tadi nambah-nambahin. Terus ini. Yang pertama. Ini yang pertama. Apa ya yang dimaksudin? Atau individu mengembangkan potensi mereka. Contohnya langsung aja. Boleh. Contohnya, aduh, ya berpikir kritis. Individu mengembangkan potensi mereka. Contohnya kalau pada zaman dulu apa ya? Coba cari. Memanah, belajar memburu. Berburu. Iya, belajar berburu memburu. Itu apa tuh? Contohnya Potensi pada, mereka. Contohnya pada zaman Aristoteles yaitu berburu. Ada lagi? Belajar berburu untuk bertahan hidup. Kalau zaman sekarang tuh ya bekerja.
biar bisa hidup dan punya duit. Itu pasti sih. mengerti keberagaman masyarakat. Ini membaca individu mengembangkan kompetensi mereka. Contohnya pernah jalan sekolah dan itu belajar guru. Yang lain dah kayak latihan fisik gitu. Apa ya? Mereka tuh kan hutan Mas Ian. Apa bilangnya? Pada zaman Apa namanya nih? Bakat bukan? Iya, potensi. Pada zaman. contohnya contoh Itu kelompok ada nggak? kan deh. Gak nyambung gue. Kita malah. Aduh pusing banget buatnya. Apa ya, pemilih atau individu mengembangkan potensi mereka. Contohnya pada zaman Aristoteles yaitu dengan pelatihan fisik gitu. Latihan fisiknya tuh ya dulu tuh kayak gitu. Suruh buru-buru gitu gak sih? Terus Berburu. kalau sekarang latihan fisik itu banyak. Iya. Latihan fisik banyak. Memang Itu kan biar bisa jadi atlet tadi kan. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi mereka latihan fisik. Fisik. Untuk belajar. Sedangkan contoh pada zaman sekarang yaitu berenang. renang dulu juga ada gak sih? Sudah ada berenang, memanah, berkuda biasanya kan? Berkuda. Enggak. Gak usah yang lain. Ada fisik. Senam. Iya. Senam. Ini itu beda. Aku mau nambah lagi yang lain. Pengembangan holistik. Yang berat bahasanya kan satu baik. Apa lagi kelanjutannya Fit? Ini holistik sama baik. Dia ini berpikir kritis secara logis, memahami konsep-konsep yang kompleks. ABN dari pendidikan lama. Iya. Nah kalau yang ini holistik ini nambah yang keberanian dan melalui pembiasaan, keberanian, kesederhanaan dan keadilan. Nah, yang Ini ya, aduh ya Allah. kelima ya. Iya. 3 halaman. Tapi belum jadi PDF ya itu. Yang mana Fit? Belum diambil punya orang. Mana ya? Bagian apa tadi? Berpikir Kritis. kalau nggak cari gini. Nggak ada, nggak ada nulis berpikir kritis kita. Bisa kok pakai bahasa sendiri aja. Pengembangan holistik. Kalau
berarti yang tadi lah kan dijelasin Fit. Iya. Paragraf lah ya. Itu tadi pada pengembangan apa nih? Pengembangan ya? Mm-mm. Mana tuh? Holistik ini menjelaskan holistik apa ya? Oh, Untuk berpikir kritis gitu. mengutamakan. Oh, atau menekankan. Kalau di sini keutamaan. Oh, keutamaannya pada pengembangan holistik ini Mengutamakan. itu ya keutamaan intelektual. Iya. ya? Pendidikan. Intelektual. Pendidikan yang harus mengembangkan. Iya. Apa? Mengembangkan Kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Udahlah gitu baik. Bisa jelasin nggak sih? Nanti tidak mengubah kita berpikir kritis terus. iya, benar. Terus yang moral kan yang tambah keberanian tadi kau ngomong tadi. Terus pada pengembangan holistik ini, Pengembangan holistik juga mengutamakan moral. ini juga Iya. Mengutamakan nilai-nilai moral seperti keberanian, tunggu. kesederhanaan juga. Tidak moral ya, apa itu kesederhanaan, nggak usah dimasuk nilai-nilai moral seperti keberanian. Kalau itu nanti kesederhanaan ya berarti nggak usah Keberanian dalam hal apa ini guys? mengungkap, iya, menyampaikan pendapat. Ini juga mengutamakan nilai-nilai moral seperti keberanian dalam berpendapat kayak gitu. Iya boleh juga. Biar gak perlu dijelas lagi nanti. Terus Kesederhanaan. Contohnya tidak hidup yang tidak berlebihan. Iya, apa ya? gaya hidup Nah, yang tidak berpendapat. berlebihan. Contohnya Ini juga mengutamakan nilai moral seperti keberanian dalam berpendapat. Kesederhanaan. hidup apa adanya, cuy. Maksudnya itu hidup nanti dijelasin lah kan kayak Contohnya misalnya apa kalau ya? sekarang tuh kan apa sih kayak duit nggak ada tapi maksoin gitu Oh, kan minjem berutang sama. iya utang gali lubang tutup lubang kayak gitu kan itu kan kayak Apa, gitu. tinggi. Kayak gitu. Iya. Kesederhanaan maksudnya itu gaya hidup yang tidak berlebihan. Nggak usah nanti kita contohnya ngejelasin sendiri ya. Lanjut. Terus keadilan. Keadilannya apa? Keadilan dalam kalau misalkan dalam menyikapi suatu permasalahan. Ini konteksnya anak SD ya? Bisa juga gitu. Kalau konteks anak SD contohnya Kita kan guru ya di sini perannya. gitu. Kita ini oh iya perannya guru apa kayak siswa juga? Guru. Kalau guru Tidak membedakan iya adil kan, tidak membeda-bedakan siswa. satu dan persisnya. Semuanya pitat, nggak ada yang benar nggak ada yang bodoh. Sudah selesai. beda yang ini. Terus tiga. lanjut. Pengembangan holis. Hah? Ini Ini sudah tadi. tadi. Oh, cintai dah. Ini lagi ya? Tahapan pendidikan. Nah ini voli. Bebas, Beb. Kalau basket gimana basket? Iya, aku nggak usah ke hari Jumat. Kalau basket gimana basket? Kayak basket di sini. Ini basket di sini. Enggak loh, itu tempat baru di sini lah tuh. Tahapan pendidikan lagi fit yang di mana? Udah jam berapa? 4:30 Jam ya. berapa?
Ayo tahapan pendidikan. Anak usia dini itu 7 tahun, 0 sampai 7. Iya ada sih. Sama aja. Kayak gini ya, pakai kayak gini. Tahapan pendidikan. Jadi kalau libur pasti yang bayar. Satu. Di kemarin tuh pramuka. Ini kan aku kami sudah balik. Ini serius anaknya. Aku ikut senang, udah ikut pramuka. Balik. Ayo, satu tahap. Kali ini fokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan diawasi. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan dan kebiasaan. Mereka ini langsung ya. Kok mereka kopas? Kan Berarti pantas tadi aku baca kok kopas ini. anak mesti jadi ini sampai usia 7 tahun. Pada usia ini pendidikan berfokus pada itu ada Iya gitu be. Pendidikan berfokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter. Karena pada usia ini pendidikan berfokus pada kalau perkembangan fisik tuh kan ini kan konsepnya dari 0 ya sampai 7 tahun ya. Berarti dari makanan palingnya pembentukan fisik. ya benar, bisa makan makanan sehat ya. Iya. Benar suka aku ada Terus kan kata-kata kayak kegiatan gitu. moral. Berarti Pada 7 usia ini pendidikan berfokus pada perkembangan fisik. Gimana ya? Enak kita tuh kayak kalimat biasa di sini, nanti pas ngejelasin ini baru pakai ngomong nalar kita. Enak nih, serius lah enak lah nanti kita pembagiannya. Iya, terus Pendidikan berfokus pada perkembangan fisik. Kayak mana ya, Pit? Aku nak ngomongin soal makanan tuh. Gak bisa berarti dari kecil tuh udah kan ini ada sih apa nih yang diawasi, berarti itu kan orang tua atau guru memberikan pengawasan. Tidak sembarangan. Iya, agar Oh iya benar. tidak diberikan makanan. Ya pada usia ini pendidikan berfokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter Yang melalui di- permainan dan kegiatan yang diawasi. Maksudnya adalah itu Iya, ada. bisa juga gitu. Maksudnya adalah dengan kayak kan tadi kan makanan mereka, tidak jajanan diberikan. mereka gitu kan. Makanan yang sembarangan. Habis itu moral itu berarti kalau sekarang kan teknologi udah canggih, berarti kita harus ngawasin HP. Kan dari bayi mereka udah Iya. kenal HP. Maksudnya adalah apa? Mulai dari makanan tadi. Iya. Memberikan makanan, Iya, tidak memberikan makanan memberikan makanan Yang yang dan bernutrisi. yang bergizi. iya. Ini sudah umum ya, ini bergizi. Terus mengawasi kayak makanan itu tadi. Mengawasi kayak jajanan, HP tadi. Terus apa lagi tadi, Fit? Tadi aku bilang apa lagi ya? Moral. Itu tuh tujuan nanti setelah kita ngejelasin ini baru kayak bertujuan untuk kayak gitu nah. Pendidikan moral gitu tujuannya. Pada usia ini pendidikan berfokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan. Maksudnya adalah memberikan makanan yang bergizi. Orang tua udah tambahin depannya orang tua. Orang tua, maksudnya adalah orang tua Memberikan makanan yang bergizi. Terus koma mengawasi gitu ya, iya, mengawasi ke kegiatan. Ini ada kegiatan loh. bisa juga ada apa kayak mana ya? Tingkah laku apa? Keseharian juga bisa. tidak sih? Kegiatan sehari-hari. Iya, bisa juga kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari anak 56. Gimana? Kok Lagi. ini kurang Kegiatan sehari-hari anak. Contohnya, Contohnya tidak memberikan Iya. contohnya gawai. gawai.
tidak Karena itu bisa memberikan gawai. terlalu lama, terlalu sering atau terlalu Berikan lama. gawai terlalu sering atau lama. Terus soal makanan tadi, Berarti nyambungnya ke sini yang lah. di sini Nah tadi. gizi. Iya. Maksudnya orang tua memberikan makanan yang bergizi dan nggak usah dan Gizi sampai cukupin di gizi kan sih? sudahlah. Berarti maksudnya adalah orang tua memberikan makanan yang bergizi, mengawasi kegiatan sehari-hari anak, contohnya tidak memberikan gawai terlalu sering atau lama. Terus Sudah ya? Langsung pendidikan dasar ya? ya langsung semuanya. Itu 2 ya? Berarti tuh ngulang semua berarti. Iya. Diambil dari itu. Lalu ini apa? Apa nomor 2? Penekanan pada literasi dan numerasi dasar sama jasmani. Apa judulnya? Pendidikan dasar. Apa judul apa? Pendidikan dasar ya? Usia 7 sampai 14. Iya. Pendidikan dasar penekanan pada literasi dan numerasi. Iya, sebenarnya. Berarti dia itu kalau usia ini tuh sampai menuju SMA dah sih SMP dah. SMP. SD sampai SMP dah. Iya. Berarti dia tuh harus belajar literasinya harus dibanyain. Ya nggak gimana tuh ngomong? Menekankan pada literasi. Literasi itu apa? Membaca. Membaca. Ya. Dikit lagi kok ini. Baju apa? David, aku mana David? Aku menang. Pada usia ini ya? Apa? Pada usia ini? Anak. Gimana ya anak tuh 1 menit lagi. Atau kita jelasin dulu pendidikan dasar usia 17 tahun. Pada usia ini Iya, pada usia ini mulai dari SD sampai aku SMP. gimana ngomongnya tuh? Sekolah. Usia ini pendidikan apa sih ya Allah? SMP tuh apa? Sekolah menengah pertama. Pada usia ini sekitar kayak mana sih ngomongnya, aku tuh mau ngomong kayak sekitar SD hingga SMA gitu nah. Kok SMA sih? SMP. Apa Kelas 1 sampai kelas 3 sana. Hingga SMP. Udah tuh. Jadi itu tuh tidak nggak kebanyakan. Sekian diskusi kami pada hari ini mengenai Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.